Hello Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Episode 6327 Ketakutan Klan Xianhai. Setelah itu, Chu Feng memberitahu Qin Xuan rahasia memilih puncak gunung peluang garis keturunan. Sumber daya yang diperoleh Qin Xuan sendiri, ditambah sumber daya yang diberikan kepadanya oleh Wang Qiang dan lainnya, cukup untuk membuka gunung sulit ketiga. Qin Xuan secara alami menetapkan targetnya pada bukit ketiga yang paling sulit. Setelah beberapa saat mencari, Chu Feng dan teman-temannya akhirnya menemukan tempat yang ideal. Maka Chu Feng dan kawan-kawannya pun membuka gunung itu pada saat yang sama. Orang tua dan kakek Xiao Yuer menjaganya di langit di atas kapal perang yang mengapung. Cara membukanya sangat sederhana. Jika sumber dayanya cukup, bisa dihidupkan. Tetapi bagian yang sulit adalah memahami kekuatan formasi tersebut. Pada saat ini, kelima puncak gunung telah berhasil dibuka dan kekuatan formasinya menjulang tinggi ke angkasa. Terutama formasi yang dibentuk oleh Xiao Yuer dan Chu Feng yang sangat spektakuler. Adapun Chu Feng dan teman-temannya, mereka masing-masing duduk bersila di puncak bukit masing-masing dengan mata terpejam, seolah-olah mereka telah memasuki kondisi kultivasi terfokus. Kecuali Chu Feng dan Qin Xuan, yang lainnya semua mengerutkan kening, dengan ekspresi terdistorsi muncul di wajah mereka dari waktu ke waktu. Bahkan Xiao Yuer pun tidak terkecuali. Sepertinya rumor itu benar. Kekuatan formasi di gunung tersulit ini sangat sulit dipahami. Ibu dan kakek Xiao Yuer mengamati situasi Xiao Yuer dan Xianhai Xiaoyu, dan mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Ayah Xiao Yuer, di sisi lain, lebih memperhatikan situasi di sekitarnya. Formasi itu menimbulkan banyak kebisingan, tetapi sosok Chu Feng dan teman-temannya dapat terlihat jelas melalui formasi itu. Chu Feng sekarang begitu terkenal sehingga ia menjadi pusat perhatian kemanapun ia pergi. Jika seseorang dapat menyaksikan prestasi Chu Feng dengan mata kepalanya sendiri, maka orang tersebut akan memiliki sesuatu untuk dibanggakan nantinya dan perjalanan itu akan sangat berharga. Hasilnya, makin banyak orang yang datang menonton, tetapi berita terus menyebar, dan situasi ke depannya pasti akan makin tidak terkendali. Tidak ada salahnya jika hanya menonton, tetapi dunia seni bela diri saat ini penuh dengan orang-orang campuran dan tidak damai. Jika kita teruskan, hal itu pasti akan menarik orang-orang yang punya motif tersembunyi. Bahkan, beberapa orang yang mencurigakan telah muncul. Ada apa? Ibu Xiao Yuer adalah orang pertama yang menyadari kegugupan dalam ekspresi ayah Xiao Yuer. Bukannya mereka khawatir terhadap kegagalan Xiao Yuer dan yang lainnya, tetapi mereka khawatir terhadap bahaya yang lebih besar yang akan datang. Ketika kami mencari puncak gunung, kami melihat beberapa anggota klan abadi Zhao. Mereka tampaknya tidak bersiap untuk membuka puncak gunung, tetapi lebih seperti sedang menyelidiki situasi. Baru saja, seseorang dari klan abadi Zhao datang ke sini. Setelah melihat Chu Feng dan yang lainnya di sini, mereka berbalik dan kembali ke arah yang baru saja mereka datangi. Saya pikir dia pergi untuk memberitahu klan abadi Zhao. Aku ingin tahu apa sebenarnya rencana klan abadi Zhao, kata ayah Xiao Yuer. Gunung baja klan abadi Zhao jelas hanya sebuah harta karun, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dapat dilihat bahwa kekuatan keluarga Zhao sangat kuat. Jika mereka memiliki niat jahat, kita mungkin tidak akan dapat menghentikan mereka. Kekhawatiran di wajah ibu Xiao Yuer semakin dalam. Ayah Xiao Yuer tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada semacam tekad di matanya. Namun, kakek Xiao Yuer menghela nafas. Aduh, ketika aku pertama kali memasuki alam dewa surgawi, aku pikir aku bisa berjalan menyamping di dunia seni bela diri. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa memasuki alam dewa surgawi akan begitu membuat frustrasi. Perasaan ini sungguh buruk.
aku tidak menyukainya. Kita, klan ikan laut abadi, cepat atau lambat harus membalas budi yang telah kita berikan kepada Chu Feng. Lagi pula, aku sudah hidup cukup lama. Baik klan abadi Zhao maupun klan abadi kotoran, jika mereka berani menimbulkan masalah, aku akan bertarung sampai mati untuk memastikan mereka tidak akan pernah kembali. Orang tua Xiao Yu'er tidak mengatakan apapun tentang ini. Mereka juga siap melindungi Chu Feng dan teman-temannya sampai mati. Sebenarnya, tebakan ayah Xiao Yu'er tidaklah berlebihan. Berita ini segera sampai ke telinga Zhao Laoba. Teman Chu Feng, kamu sebenarnya telah membuka puncak gunung yang paling sulit. Itu tidak akan berhasil. Dia sama sekali tidak akan gagal. Dia harus dihentikan. Ketika Zhao Laoba mendengar berita itu, alisnya berkerut. Dia melirik Zhao Zuyin. Pada saat ini, Zhao Zuyin telah tiba di puncak gunung yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh Zhao Laoba untuknya dan telah berhasil dibuka, memasuki kondisi pemahaman yang sama dengan Chu Feng dan yang lainnya. Namun, dibandingkan dengan orang lain, bukit tempat dia berada dikelilingi oleh formasi besar yang menjaganya. Formasi itu luar biasa. Jelas sekali tempat itu didirikan oleh klan abadi Zhao, tetapi aura yang dipancarkannya sama dengan gunung peluang garis keturunan. Di bawah perlindungan formasi besar ini, bahkan ketika Zhao Zuyin sedang duduk bersila di puncak gunung, auranya tetap stabil dan wajahnya tenang, seolah-olah dia bertekad untuk menang. Zhao Laoba menatap Zhao Daobin dan berkata, "Zuyin, aku serahkan padamu." "Ayah, apakah ayah ingin pergi ke sana sendiri? Serahkan saja masalah ini kepada kami," kata Zhao Tingsui. "Teman Chu Feng, ini sangat penting. Saya tidak yakin apakah saya bisa menghentikannya, jadi saya bahkan kurang yakin apakah Anda bisa. Pokoknya, penampilan Juyin pasti akan berhasil, jadi aku akan mengurus masalah Chu Feng." Setelah mengatakan ini, Zhao Laoba menghilang di tempat. Apakah Chu Feng ini benar-benar sepenting itu? Jika kita ingin mengganggu formasi yang sudah aktif, kita harus menggunakan harta karun itu. Itulah kartu truf untuk melindungi Zuyin. Zhao Tingsui memandang Zhao Daobin. Chu Feng memang luar biasa. Dengarkan saja pemimpin klan. Zhao Daobin menghela nafas. Akan tetapi tidak tampak kegembiraan di wajahnya, sebaliknya sedikit kecemasan terpancar di matanya. Di pihak Chu Feng, tidak ada perubahan antara Chu Feng dan Qin Xuan. Akan tetapi, kerutan di dahi Xiao Yu'er, Wang Qiang, dan Xianhai Xiaoyu bukan saja tidak mengendur, tetapi wajah mereka malah menjadi lebih pucat. Saya tidak tahu apakah kegagalan ini akan memiliki efek samping. Ibu Xiao Yu'er mondar-mandir di kabin dengan cemas. Ayah dan kakek Xiao Yu'er tidak banyak bicara, tetapi wajah mereka penuh kekhawatiran. Tiba-tiba mereka bertiga mengalihkan pandangan ke arah barat daya secara bersamaan. Orang tua Xiao Yu'er melepaskan kekuatan garis keturunan mereka pada saat yang sama, meningkatkan kultivasi mereka ke tingkat Dewa Surgawi kelas 3. Bum bum bum. Kekuatan yang dahsyat menyebabkan kapal perang itu hancur secara langsung. Pada saat yang sama, kekuatan militer yang dahsyat membentuk penghalang yang menutupi langit dan matahari, dan dalam sekejap menyelimuti seluruh dunia. Benar. Pemimpin klan ikan Xianhai dan yang lainnya benar-benar ada di sini. Aura ini pasti berasal dari alam Dewa Surgawi, kan? Aku tidak pernah menyangka mereka bisa mencapai level ini. Mereka memang klan ikan laut abadi. Pada saat semua orang bereaksi, mereka sudah dikelilingi oleh barisan kekuatan militer yang megah. Melihat orang tua Xiao Yu'er dan yang lainnya, orang-orang pun terkejut. Bagaimanapun juga, berita itu menyebar dengan cepat, dan banyak orang sudah mengetahui bahwa Chu Feng dan timnya pernah menyelamatkan Qin Jiu sebelumnya,
dan selain generasi muda seperti mereka, kepala klan ikan Xianhai dan yang lainnya juga ikut bepergian bersama mereka. Namun, sebelum itu, kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa tingkat kultivasi patriark klan ikan Xianhai telah menembus ke tingkat dewa surgawi. Tak lama kemudian, kekuatan militer yang menyelimuti langit dan matahari memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan roh-roh abadi yang tak terhitung jumlahnya pun membubung ke angkasa. Permukaan formasi itu seperti air, dan ikan raksasa muncul dan berenang melewatinya. Seluruh formasi menjadi indah dan kuat. Orang-orang merasakan nafas kehancuran darinya. Ini bukan formasi sederhana. Itu adalah formasi sihir pelindung klan ikan Xianhai. Orang tua yang berpengetahuan itu menjelaskan kekuatan formasi ini. Namun, meskipun kuat, ia adalah formasi pelindung. Di wilayah ini, siapakah yang hendak kita lindungi dengan mendirikan formasi perlindungan yang begitu besar? Dengan kekuatan mereka, apakah perlu bersusah payah seperti itu? Sepertinya dia sudah ditemukan. Tepat ketika semua orang bingung, sebuah suara terdengar. Kemudian, sosok Zhao Laoba juga muncul di langit. Melihat pakaiannya, orang-orang akhirnya mengerti mengapa pemimpin klan ikan Xianhai dan yang lainnya begitu khawatir tentang masa depan mereka. Apakah dia pemimpin klan ikan Xianhai? Aku adalah patriark klan abadi Zhao. Kau tidak perlu bersikap defensif terhadapku. Chu Feng dan aku berteman. Ketika Zhao Laoba mengatakan ini, semua orang terkejut, termasuk orang tua dan kakek Xiao Yuer. Pemimpin klan abadi Zhao yang tak terduga ini ternyata adalah teman Chu Feng. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.